Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Lembaga Negara menurut Undang-Undang 1945. Yang beranggotakan Rismayanti, Obin Valeno, Maslaini, dan Muhammad Irsad. Baik, saya Rismayanti akan membacakan poin A, kedudukan dan fungsi lembaga negara. Yang pertama, kedudukan lembaga negara. Yang dimaksud dengan kedudukan lembaga negara adalah tempat lembaga negara dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, maka terdapat perubahan yang mendasar tentang kedudukan lembaga negara. Sebelum amandemen MPR memegang kekuasaan yang superior sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, ketentuan tersebut berubah, di mana MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kedudukan lembaga negara menurut Philippus dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi, yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lainnya. Yang kedua, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai pondasi yang didasarkan pada fungsi utamanya. Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga negara adalah badan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Namun demikian, badan apa saja yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang hingga saat ini pun bagi Mahkamah Konstitusi masih merupakan masalah karena menyangkut ketidakjelasan tentang apa dan siapa lembaga negara itu. Berkaitan dengan keadaan tersebut, dalam suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga status lembaga negara. Yang pertama, lembaga negara yang kedudukannya ditentukan oleh dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, lembaga negara yang kedudukannya ditentukan dalam undang-undang. Dan yang ketiga, lembaga negara yang kedudukannya ditentukan oleh keputusan Presiden. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad dengan NIM 2013-040069. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi tentang fungsi lembaga negara. Yang pertama, fungsi eksekutif atau pemerintahan negara. Pada cabang ini, ada presiden dan wakil presiden sebagai suatu kesatuan institusi kepresidenan. Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh MPR. Namun setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selanjutnya, fungsi kekuasaan legislatif atau fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini terdapat 4 lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang terakhir, yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam cabang legislatif ini, lembaga parlemen yang utama yaitu DPR, sedangkan DPD bersifat penunjang, dan fungsi MPR adalah lembaga perpanjangan fungsi parlemen, khususnya dalam rangka penetapan dan perubahan konstitusi, pemberhentian dan pengisian lowongan jabatan presiden atau wakil presiden. Namun demikian, meskipun dalam bidang legislasi, kedudukan DPD itu bersifat penunjang bagi peranan DPR, tetapi dalam pengawasan yang menyangkut kepentingan daerah, DPD tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena itu, DPD tetap dapat disebut sebagai lembaga utama.
Adapun MPR sebagai lembaga parlemen ketiga, meskipun tugas-tugas dan kepemimpinannya tidak bersifat rutin, MPR juga tetap disebut sebagai lembaga utama karena MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan konstitusi. MPR juga berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden serta memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi lowongan dalam jabatan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang terakhir di bagian legislatif yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam kaitannya dengan bidang pengawasan terhadap kebijakan negara dan pelaksanaan hukum, BPK mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting, yaitu yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi BPK ini memiliki tugas yaitu memeriksa pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, fungsi lembaga negara yang terakhir yaitu kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. Di dalam cabang yudisial ini terdapat 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Namun, di antara 3 lembaga negara yudisial ini hanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi lah yang mempunyai fungsi kehakiman. Sedangkan Komisi Yudisial menjalankan peranan sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja hakim dan pengusul pengangkatan hakim agung. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, komisi ini juga tidak tunduk pada pengaruh keduanya. Komisi Yudisial juga berfungsi sebagai lembaga penunjang terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun kekuasaan Komisi Yudisial ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan berarti lembaga ini mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Mungkin hanya sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masalah ini dengan NIM 2013040089. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Kedudukan dan fungsi lembaga negara utama dari lembaga negara bantu. Lembaga-lembaga negara utama adalah inti dari sistem pemerintahan suatu negara. Mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara utama. Yang pertama, legislatif. Kedudukannya, legislatif biasanya terdiri dari parlemen atau dewan legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh pemilihan umum atau ditunjuk secara khusus. Mereka memiliki kedudukan sebagai lembaga yang membuat undang-undang. Fungsi utama dari legislatif adalah merumuskan, membahas, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Mereka juga melakukan pengesahan eksekutif dan menjalankan tugas-tugas lainnya seperti anggaran dan perwakilan rakyat. Yang kedua, eksekutif. Kedudukannya kepala eksekutif negara seperti presiden atau perdana menteri. Memiliki kedudukan puncak dalam pemerintahan. Mereka adalah pemimpin eksklusif dan memegang kendali atas pemerintahan. Fungsi eksklusif bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang telah disetujui oleh legislatif. Mereka memimpin, memerintah, mengambil keputusan strategis, mengawasi departemen-departemen pemerintah, dan berperan dalam hubungan luar negeri. Yang ketiga, yudikatif. Kedudukannya, sistem yudikatif terdiri dari beberapa pengadilan dan hakim yang independen. Mereka memiliki kedudukan untuk menafsirkan undang-undang dan memutuskan sengketa umum. Fungsi yudikatif bertugas untuk menjamin keadilan dalam rakyat. Mereka memutuskan apakah tindakan mereka atau pemerintah atau individu sesuai dengan hukum dan konstitusi. Lembaga-lembaga negara bantu atau lembaga-lembaga pendukung memiliki peran yang lebih khusus dalam sistem pemerintah.
suatu negara. Mereka membantu lembaga-lembaga negara utama dalam melaksanakan tugas-tugas mereka tertentu atau memberikan nasihat dalam berbagai aspek pemerintah. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi umum dari lembaga negara bantu. Yang pertama, birokrasi atau administrasi publik. Yang kedua, badan keuangan atau Kementerian Keuangan. Yang ketiga, badan pemilihan. Yang keempat, badan audit atau lembaga pengawas keuangan. 5. Komisi Hak Asasi Manusia. Yang kedudukannya Komisi Hak Asasi Manusia adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas perlindungan dan promosi hak asasi manusia dalam negara. Mereka biasanya independen dari eksekutif dan legislatif. Fungsi Komisi dan Hak Asasi Manusia memantau pelanggaran hak asasi manusia, memberikan rekomendasi, mempromosikan kesadaran tentang hak asasi manusia, dan membantu korban pelanggaran hak asasi manusia. C. Macam-macam lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang, sampai pada usulan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia secara garis besar berdasarkan Undang-Undang 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, A. Mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian B. Melantik presiden dan atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang NRI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kemudian yang kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Ini ada beberapa golongan. Yang pertama, menyusun program legislasi nasional, kemudian Proklasnas. Kemudian yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU, rancangan undang-undang. Kemudian yang ketiga, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Kemudian pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Ini ada beberapa kegiatan yang akan di kegiatannya. Yang pertama, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. B. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 4. Presiden. Presiden ini yang pertama memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 1. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2. Kemudian yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Ini pasal 12.
Mahkamah Agung, bisa disebut dengan MA. Ini merupakan memeriksa dan memutus permohonan kasasi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian Mahkamah Konstitusi, bisa disebut sebagai MK. Ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan sebagai negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar tersebut. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Apa saja? Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian yang terakhir ada Badan Pemeriksaan Keuangan. Ini BPK. Bisa kita lihat untuk kinerjanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya. Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian juga pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Demikian kelompok dari kami. Assalamualaikum.